Kevin. Benar, ibu ini lagi. Dan masih anak yang bernama Kevin ini. Tahun lalu mereka sekeluarga ke luar negeri untuk liburan Natal. Tapi dirinya tertinggal di rumah. Tahun ini mereka tidak meninggalkan dia di rumah. Tapi dia sendiri naik salah pesawat. Dan pergi ke New York sendirian. Walaupun ibunya sedikit khawatir. Tapi setiap tahun sekali, siapapun tidak tahan. Di depan polisi dia tidak bisa menahan tertawanya. Walaupun setiap tahun kami kehilangan anak, tapi kami tidak pernah kehilangan barang bawaan kami. Di sisi Kevin sangat lumayan. Walaupun sendiri ke New York. Tapi dia membawa kartu kredit ayahnya. Dia pergi ke hotel mewah. Di sini dia bertemu pria berpakaian hitam. Tanpa saya memperkenalkan namanya. Kalian pasti tahu siapa dia? Kemudian Kevin menggunakan kartu kredit ayahnya. Berhasil memesan kamar presiden. Seorang anak kecil tanpa orang tuanya. Dan masih memesan kamar presiden. Ini membuat manajer hotel sangat curiga. Tapi anak ini benar-benar jago menikmatinya. Dia pergi berenang terlebih dulu. Kemudian berbagai rasa es krim muncul di hadapannya. Di malam hari manajer hotel curi masuk ke kamar Kevin. Dia ingin melihat anak itu. Apakah ada orang tua yang temanin? Tapi Kevin sudah bersiap-siap. Kau pengintip, keluar dari sini. Keesokan harinya Kevin menelepon kasir hotel. Untuk memesan mobil yang super mewah. Dan juga pizza yang paling dia suka. Dia akan mengunjungi kota mainan yang terbesar. Saat ingin membayar, Kevin menyadari. Semua penghasilan di kota mainan selama hari Natal. Bosnya akan menggunakannya untuk donasi ke panti asuhan. Sehingga Kevin menyumbangkan kartu kreditnya. Penjaga toko sangat terharu oleh Kevin. Dia memberikan Kevin sebuah liontin merpati. Ini adalah simbol dari persahabatan dan cinta kasih. Asalkan mereka memiliki liontin, kalian akan menjadi teman selamanya. Setelah meninggalkan kota mainan, tak disangka, dia bertemu dua orang yang dia kenal. Kedua pencuri ini melarikan diri dari penjara. Mereka memutuskan untuk mencuri semua uang yang ada di kota mainan itu. Tapi mereka tidak sangka, mereka bisa bertemu Kevin di situ. Melihat kedua pencuri itu, Kevin ketakutan dan segera kabur. Di jalanan dia membeli kalung palsu. Kemudian memutuskan tali dan menyebarkan mutiara di lantai. Kedua pencuri itu menginjaknya, langsung terjatuh. Kevin segera kembali ke hotel. Tapi manajer hotel juga ingin menangkapnya. Karena kartu kredit ayahnya dilaporkan hilang. Manajer menduga bahwa Kevin adalah pencuri. Dia mengejar Kevin ke dalam kamar. Dan Kevin mengeluarkan rekaman. Dengan suara film dia menakuti semua orang. Kevin menggunakan kesempatan ini kabur dari pintu belakang hotel. Tak disangka dia ditangkap oleh kedua pencuri. Marv memberitahu Kevin tentang perencanaan mereka pada hari Natal. Kevin mengambil kesempatan untuk mencubit paha perempuan. Perempuan itu berbalik. Tentu saja menduga kedua pencuri itu. Kemudian dia menamparkan mereka. Kevin berhasil kabur lagi. Pada malam hari, dia bersembunyi di taman. Di sana dia bertemu dengan sekelompok merpati. Dia juga memberi makanan sendiri untuk mereka. Tapi tak disangka dari belakang batu berdiri seorang bibi. Di tubuhnya ada beberapa merpati. Kevin ketakutan dan ingin segera kabur. Tapi kakinya terjepit di antara batu. Bibi itu mulai mendekat. Kevin sangat ketakutan. Tapi rupanya bibi ini tidak bermaksud jahat. Dia membantu Kevin melepaskan kakinya. Kevin langsung berbalik dan kabur. Tak jauh kemudian, dia melihat kembali ke bibi itu, terlihat bukan orang jahat. Kemudian dia mulai berbicara dengan bibi itu. Kemudian, bibi tidak hanya membawanya memberi makan burung. Dia juga membawanya kembali ke rumahnya. Saat mereka berbicara, Kevin mengetahui. Ternyata bibi ini frustasi dengan rasa cinta. Dia takut terluka lagi, sehingga dia menjauhi keramaian. Dia pikir merpati tidak akan seperti manusia, yang mengejar ketenaran dan kekayaan, agar bisa memberanikan diri untuk menghadapi segalanya. Saat mereka berpisah, bibi itu juga mengatakan sesuatu yang sangat berguna untuk Kevin. Jangan membuat janji yang tidak terpenuhi. Di tengah jalan, Kevin melewati sebuah rumah sakit anak-anak. Seorang anak kecil memberi salam kepadanya. Kevin tergerak olehnya. Pada saat ini dia terpikir rencana pencuri itu. Jadi dia memutuskan untuk menghentikan mereka. Tidak bisa memberikan uang kota mainan yang akan didonasikan itu jatuh ke tangan kedua pencuri.
Kemudian Kevin mengikuti alamat di buku telepon. Dia pergi ke rumah pamannya. Dia membuka peta rencananya, dan menyiapkan berbagai jebakan, bersiap untuk bertempur dengan kedua pencuri. Setelah semua siap, dia pergi ke kota mainan, dan bertemu kedua pencuri yang sedang beraksi. Dia menangkap kejahatan mereka, dan merekam dengan kamera, sebagai bukti bahwa mereka melakukan kejahatan. Perang Natal terbaru akan segera dimulai. Kevin menggunakan batu bata, hancurkan kaca di kota mainan, untuk memicu bel darurat keselamatan. Ini juga membuat dua pencuri cemas, dan ingin menangkap anak kecil ini. Tapi saat mereka keluar, mereka masuk ke jebakan Kevin. Kemudian dua pencuri berhasil dipancing oleh Kevin ke rumah pamannya. Kevin sudah menunggu mereka di atap. Karena kejadian tahun lalu, kedua pencuri tidak berani masuk rumah. Jadi mereka mencoba menipu Kevin turun. Tapi Kevin sudah bersiap. Dia langsung melempar batu, dan mengenai kepala Marv. Satu tidak cukup, dia melempar kedua kali. Bisa dibilang Marv sangat sial. Kepalanya juga sangat keras. Kali ini, kedua pencuri menjadi emosi. Mereka memutuskan untuk masuk ke rumah dan menangkap Kevin. Dan yang menyambut kedua pencuri ini adalah perangkap-perangkap yang dipasang Kevin. Marv berjalan ke depan pintu. Namun saat dia membuka pintu, sebuah paku terbang mengenai pantatnya. Harry ingin menggunakan tangga naik ke atas. Tapi tangga itu diberi minyak oleh Kevin. Marv berhasil membuka pintu. Tanpa banyak berpikir, dia masuk ke dalam. Langsung ke lantai bawah tanah. Baru saja berhasil berdiri dari duduknya, dia tergecir oleh minyak di bawah kakinya lagi. Harry juga berhasil masuk ke dalam rumah. Dari kejadian tahun lalu, saat dia masuk pintu sangat berhati-hati. Tapi pasti ada hal yang tak terpikir olehnya. Kran tidak mengeluarkan air. Dia melihat ada air di toilet. Sebenarnya ini adalah bensin. Marv sudah terbangun, ingin mencari air untuk membersihkan tubuhnya. Tapi ini sudah dibuat perangkap oleh Kevin. Setelah mereka disiksa dan bertemu lagi, mereka sudah ada model rambut yang baru. Kevin dari atas atap, dengan tali dia turun ke bawah. Kedua pencuri ikut turun. Tapi ini bukan tali biasa. Ini adalah tali yang sudah direndam di bensin. Kedua pencuri tidak punya pilihan selain melepaskan tangan. Mereka jatuh dari atas, dan juga terkena lem di tubuh mereka. Di sisi lain, Kevin sudah melapor polisi. Dia menyuruh polisi untuk memperhatikan. Ada dua orang pencuri di taman. Pada saat itu juga, Kevin ditangkap kedua pencuri. Dan mereka membawa Kevin ke taman. Kedua pencuri bersiap-siap untuk menyiksa Kevin. Saat Harry mengeluarkan pistol, bibi itu muncul seketika, dan menuangkan seember makanan merpati pada mereka. Sehingga menarik perhatian banyak merpati. Kevin juga mengambil kesempatan untuk menyalakan kembang api. Polisi juga datang ke lokasi. Saat ini kedua pencuri ini bukan pencuri air lagi, tapi mereka penuh dengan lem. Polisi membawa kedua pencuri itu. Kevin datang ke bawah pohon Natal di depan hotel untuk berdoa, berharap untuk bertemu keluarganya, dan doa ingin segera menjadi kenyataan. Ibunya segera muncul. Sekeluarga juga berhasil bersatu kembali. Keesokan hari, Kevin ke taman. Dia menghadiahkan sebuah liontin merpati untuk bibi itu. Keduanya telah menjadi teman baik selamanya.